Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Iri Basuki dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang disjungsi eksklusif. Anggota dari kelompok 4 itu sendiri adalah yang pertama, saya sendiri Wahid Iri Basuki, lalu rekan saya Intan Novaisela, lalu Sela Stefani, dan Roy Hanafi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita akan mulai presentasinya. Oke, yang pertama, di dalam apa aja sih konten dari presentasi yang akan saya sampaikan ini? Yang pertama, kontennya pengertian, lalu simbol, lalu tabel kebenaran, contoh soal, dan kesimpulan. Kita lanjut. Yang pertama, pengertian. Disjungsi kita ketahui adalah salah satu dari metode dalam mengkombinasikan proposisi yang menggunakan kata atau sebagai operatornya. Kata atau sendiri sebenarnya dapat digunakan dalam dua cara. Kata atau yang digunakan secara eksklusif atau disjungsi eksklusif. Disjungsi ini bernilai benar apabila salah satu di antara dua proposisi atau mik-nya benar, tetapi tidak keduanya. Ya, meskipun keduanya bernilai benar atau true, proposisi majemuk yang digabungkan oleh operator atau secara eksklusif akan bernilai salah atau false. Oke, selanjutnya pada bagian simbol ini akan dijelaskan oleh rekan saya Intan. Kepada saudari Intan, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya simbol. Dalam dan terkhusus untuk disjungsi eksekutif, kita menggunakan operator logika XOR atau eksekutif OR, eksklusif OR. Untuk membedakannya dengan disjungsi inklusif. Juga jika misalnya P dan Q masing-masing adalah proposisi, maka disjungsi eksklusif antara P dan Q dinyatakan dengan P dengan simbol seperti itu ya, itu bacanya XOR Q yang bernilai benar apabila salah satu proposisinya benar, tetapi tidak untuk keduanya. Operator logika disjungsi eksekutif biasanya disebut atau nama lainnya adalah XOR. Nah, di sini ada notasi ataupun simbolnya ya, di bawah itu seperti ada buletan, terus di tengahnya ada tanda plus. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada tabel kebenaran. Tabel kebenaran ini adalah sebuah kondisi di mana apabila P dan H memiliki nilai yang berbeda. Di sini ada contohnya. Yang pertama ada P bernilai true atau benar, dan H bernilai true atau benar juga. Maka hasilnya P XOR H adalah F atau false. Lanjut di bawahnya, apabila P bernilai true dan H bernilai false, maka P XOR H hasilnya true. Dan apabila P bernilai false dan H bernilai true, maka P XOR H hasilnya adalah true. Apabila P bernilai false dan H bernilai false, maka P XOR H hasilnya adalah false. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sela. Kepada rekan saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu contoh dari disjungsi eksklusif. Contoh disjungsi eksklusif yang pertama, akar dari bilangan rasional positif adalah rasional atau irasional. Yaitu contoh disjungsi eksklusif yang dimaksudkan adalah salah satu saja, rasional atau irasional, tetapi tidak keduanya sekaligus. Sebab, jika akar dari bilangan rasional positif adalah rasional, pasti bukan irasional. Dan jika akar dari bilangan rasional positif adalah irasional, pasti bukan rasional. Yang kedua, mahasiswa jurusan informatika boleh memilih peminatan multimedia atau jaringan. Artinya begini, mahasiswa jurusan informatika hanya memiliki dua pilihan, yaitu yang pertama, memilih peminatan multimedia saja, dan yang kedua, memilih peminatan jaringan saja. Mahasiswa informatika tersebut
Juga tidak diizinkan untuk memilih dua jenis peminatan sekaligus. Jadi, exclusive or seperti dalam contoh tersebut justru tidak mengizinkan pernyataan bernilai benar jika kedua proposisi penyusunnya bernilai benar. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya, itu Royhanafi. Saya akan melanjutkan dari teman saya. Sini saya menjelaskan tentang kesimpulan dari disjungsi. Disjungsi eksklusif yaitu dua pernyataan bernilai benar. Apabila hanya satu dari dua pernyataan bernilai benar yang diberi simbol XOR, disjungsi eksklusif dua pernyataan P dan Q ditulis P XOR Q. Sekarang perhatikan pernyataan sebelumnya. Andi seorang siswa pintar atau seorang atlet berbakat. Pernyataan itu akan menimbulkan penafsiran Andi seorang siswa yang pintar atau seorang atlet yang berbakat. Tetapi tidak kedua-duanya. Dipilih salah satu. Pernyataan dengan tafsiran seperti itu merupakan contoh disjungsi eksklusif. Sekian dan terima kasih dari kelompok 4 tentang disjungsi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.